itu mereka dimiskinkan, hartanya diambil alih untuk negara. Nanti biar para ahli hukum yang memikirkan klausulnya. Tetapi sebagai pilihan, sebagai sikap bangsa ini harus tegas. Dan di situ menurut saya tak ada ampun. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya. Dua anak bangsa pendekar anti korupsi ini berbeda generasi, senior junior. Mahfud MD terlahir dari Madura, Jawa Timur, dan Anies Baswedan lahir dari Pasundan, Jawa Barat. Meski demikian, kakek Anies Baswedan berasal dari kawasan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Mereka sama-sama mengenyam pendidikan tinggi di Kota Pendidikan Yogyakarta. Baik Anies maupun Mahfud MD adalah orang yang ikut terlibat berdiri dan tegaknya KPK. Almarhum ayah itu di rektorat, Pak Mahfud, dan saya ingat betul Pak Mahfud, kalau kita ngobrol mungkin Pak Mahfud tidak dengar, tapi ayah sesudah selesai itu selalu bilang, kita lihat ya anak muda, Pak Mahfud, namanya waktu itu nyebutnya Mahfud gitu. Kalau sekarang saya mengutip Pak ya. Saya mengutip karena beliau mencontohkan, dia tuh Mahfud waktu itu Pak Mahfud masih baru dosen, akan berangkat ke Amerika kalau tidak salah ya Pak Mahfud ya. Rektornya Pak rektornya Pak Zanzawi Suyuti, sampai dibuatkan semacam syukuran rektorat hanya untuk melepas Pak Mahfud berangkat. Dan waktu itu kami diberikan contoh, ya tuh, nanti kalau kerja keras rajin seperti Mahfud itu. Jadi beliaunya nggak dengar, tapi kami yang anak-anaknya, anaknya Pak Zanzawi, anaknya Pak Afan, itu kita semua dengar. Ini contohnya nih Pak Mahfud. Jadi baru sekalian, UI adalah bagian dari keseharian itu. Baswedan itu teman yang menurut saya cerdas, pinter. Itu junior saya. Di UGM ya? Enggak. Saya sudah dosen, dia masih SMA. Jadi dia itu gini, waktu saya mau berangkat ke Amerika dulu, pamitan lah. Bapaknya Anies ini namanya Rashid Baswedan, itu temen dosen saya di Jogja. Nah ketika saya mau ke Amerika tuh pamitan. Lalu Anies tuh ikut, masih kecil gitu. Nis katanya, kamu besok kalau besar tirulah orang seperti Pak Mahfud ini. Rajin belajar, tekun, rajin beribadah, kamu harus jadi seperti dia. Gitu. Itu dibilang sama Anies waktu itu. Waktu saya mau berangkat ke Amerika di tahun 89. Masih kecil, Anies masih kecil, masih ikut ayahnya. Nah, sekarang Anies ingat itu. Kalau ketemu dulu saya jadi seperti sekarang karena oleh ayah saya disuruh niru Pak Mahfud ini katanya. Anies seperti adik lah. Anies itu dengan saya seperti adik. Ibunya sampai sekarang masih telepon-teleponan dan sebagainya. Saya anggap dia orang pinter. Iya. Ya. Anda ini kan dulu merupakan salah satu anggota komite tim 8. Kemudian Anda menjadi salah satu anggota komite etik KPK. Mengapa sih Anda begitu concern terhadap pemberantasan korupsi? Republik ini punya begitu banyak persyaratan untuk maju, berkembang, dan potensinya luar biasa. Yang menghentikan ini adalah korupsi. Korupsi itu faktor penghambat yang luar biasa bagi peningkatan kesejahteraan. Dan jangan membayangkan korupsi ini kasus-kasus yang di Jakarta hebat-hebat. Sebagai contoh, jika Anda adalah seorang petani jeruk, produksi jeruk Anda dikirim ke kota, ke pasar. Sampai di pasar tinggal 50%. Yang 50% rusak. Anda buat peternakan telur, sampai ke kota telurnya 40% rusak. Kenapa rusak? Karena jalannya rusak. Kok bisa jalannya rusak? Langsung tahu jawabnya. Kenapa jalanannya nggak terbangun? Langsung jawabnya ada.
Karena ada praktek korupsi yang sistematis di situ. Coba kalau jalan itu mulus, jalan itu baik, di-maintain dengan baik, karena tidak ada korupsi waktu, tidak ada korupsi uang, tidak ada korupsi proyek. Apa yang terjadi? Telur tadi 100% sampai pasar. Kesejahteraan mereka double. Jeruk tadi 100% sampai pasar. Bukankah itu yang terjadi pada negara-negara yang maju? Bukan apa-apa, karena seluruh infrastruktur ekonomi itu dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka rakyat bisa beraktivitas ekonomi dan untung. Saya merasa giliran kita nih hari ini untuk memerangi korupsi secara all out. Dan itu harus dibangunnya sebenarnya dari rumah. Maksudnya? Menurut saya integritas itu harus dikembali menjadi tonggak utama. Dan itu mulainya di mana? Di rumah. Caranya menumbuhkan Orang integritas. tua adalah pendidik terpenting untuk integritas. Saya selalu menganjurkan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, bilangin sama anaknya, tolong kamu jangan mencuri ya. Ibumu tidak melahirkan pencuri, dan ibumu nggak melahirkan koruptor. Jangan sekali-sekali kalian korup. Berapa yang memberikan pesan itu pada anaknya? Garisnya jelas. Ambil pilihan karir apapun juga, tapi tolong satu saja, jangan mencuri. Itu aja cukup. Jadi pesan itu dari rumah, bukan pesan ini kita mencoba di universitas. Sebetulnya kan harusnya dari rumah tuh. Biarkan setiap kali kita bertindak, berbuat, ingat ibu kita. Ada anak yang tega untuk bilang sama ibunya, Bu, saya jadi pencuri. Rahim ibumu tidak dipakai untuk lewatnya seorang calon koruptor. Hari ini kita masih tidak menganggap ini sebagai masalah penting. Kita masih bilang pokoknya cari karir, bahkan yang menjadi masalah untuk bisa lulus orang tua ikut beli ujian, orang tua ikut, kan itu dari rumah, bukan? Bagaimana berharap anak-anak ini menjadi champion untuk anti korupsi ketika dia menyaksikan di rumah justru menghalalkan segala cara. Inilah menurut saya kunci kalau kita mau memperbaiki. Korupsi ada 3, Mbak. Korup karena kebutuhan. Kalau kebutuhan hidupnya, kerja misalnya nih, gajinya hanya cukup hidup 15 hari, terus 15 hari berikutnya apa sebulan? Ya dia terpaksa harus korup, bukan? Ini korup karena kebutuhan nih. Di situ sistem pergajian harus diganti. Jadi kebutuhannya terpenuhi. Lalu yang kedua, korup karena keserakahan. Ada tuh yang korup karena serakah. Udah terpenuhi kebutuhannya, tetap aja korup. Untuk berjalan ke depan. Dan tujuannya apa? Tujuannya seperti tadi disampaikan oleh Pak Mahfud. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itulah yang menjadi tujuan utamanya. Tanpa ada keadilan, maka semua urusan lewat. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Persatuan akan muncul bila ada rasa keadilan. Tidak akan ada perasaan kebersamaan, kedamaian jika tidak ada rasa keadilan. Dan kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan. Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah yang akan bisa menghadirkan rasa kedamaian yang hakiki. Jadi ketika kita berbicara tentang Sulawesi Tengah yang tenang dan damai, maka menjaga Sulawesi Tengah untuk tenang dan damai, menjaga Indonesia tenang dan damai, bukan dengan menghadirkan aparat keamanan yang membuat semuanya merasa khawatir untuk bergerak, tapi dengan menghadirkan rasa keadilan sosial bagi semua. Mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini, Pak. Tolong, sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu, Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun, Pak. Nggak bisa diambil. Lalu kami minta impres, Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak, ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu, nanti ke pengadilan kalah nggak apa-apa.
dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang, tapi karena pencucian uang, barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meter, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita, ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini bisa, mungkin akan menyulitkan, memang tidak selalu sempurna, tetapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih, lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, cut. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Nah, korup yang karena keserakahan ini, hukumannya apa? Rasa takut. Jika dia akan dimiskinkan total, dia menghadapi hukuman yang amat berat, tak ada maaf, maka korup itu menjadi irasional. Lalu yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya, meskipun orangnya mau baik, sistemnya membuat dia korup. Prosedurnya membuat dia terlibat korupsi. Nah, ini perbaiki sistemnya. Wacana pemiskinan menurut saya harus didorong. Ya. Pemiskinan. Kalau hukuman mati gimana Pak? Hukuman mati itu, jika sistem hukum kita sudah sempurna, saya rasa nggak masalah. Tapi masalahnya hukum kita ini sering tidak, manusia itu nggak bisa sempurna. Bila ternyata terjadi kekeliruan, bagaimana mengembalikan nyawa yang sudah tiada itu? Dan begitu mereka dimiskinkan, hartanya diambil alih untuk negara, nanti biar para ahli hukum yang memikirkan klausulnya. Tetapi sebagai pilihan, sebagai sikap bangsa ini harus tegas. Dan di situ menurut saya ada ampun. Itu kantong sampah. Siapa yang mau bagi